Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita semua, yang kita tidak akan bisa menghitung karunia tersebut. Terlebih-lebih karunia kesehatan, waktu luang, dan yang paling utama adalah kenikmatan Islam dan iman, yang dengan dua kenikmatan tersebut pada kesempatan siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salam serta sholawat senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada orang yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalinya kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan juga kepada para jamaah yang menghadiri majelis ini agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim yang mereka beramal, setiap muslim yang mereka melakukan suatu ibadah, pasti menginginkan ibadah atau amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kami akan sampaikan kepada para jamaah, kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan atau menyebutkan hal ciri-ciri
bahwasanya Allah menerima amal ibadah kita, yang perlu pertama kali yang harus kita pahami, kita harus mengetahui rukun diterimanya amal dulu. Ketahuilah bahwasanya rukun diterimanya amal seorang hamba itu ada 3. Yang pertama yaitu beriman atau menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, hendaklah dia beramal dilandaskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia beramal sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah melaksanakan 3 hal tersebut, kita sudah seorang muslim, kita sudah ikhlas memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru kita akan sampaikan ciri-ciri, beberapa ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan kita. Apakah cirinya kaum muslimin? Cirinya kami singkat dengan 5 perkara, yaitu dengan kalimat BDM. Yang pertama dengan lafaz B. Apa B? Yang pertama B adalah bertambahnya amal. Ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan kita, yaitu dengan bertambahnya amal ketaatan kita. Dengan kata lain apa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal dan selesai beramal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, menggerakkan kita untuk beramal ketaatan yang lainnya, berarti itu ciri amal ketaatan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan, qalatil hasanatu ukhti ukhti wa qalatis sayyi'atu ukhti ukhti. Pepatah Arab mengatakan kebaikan akan memanggil saudara-saudaranya, ayo ayo saudaraku saudaraku. Demikian juga kejelekan akan memanggil, ayo kejelekan yang sama seperti aku. Maksudnya apa kaum muslimin? Maksudnya ketika seorang melakukan amal ketaatan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ketaatan yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah engkau senantiasa jujur, karena jujur ini akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke dalam surga. Inilah kaum muslimin, ketika seseorang membiasakan jujur, dan ini bukan hanya jujur saja kaum muslimin, semua amal ketaatan, ketika dia biasakan, ketika dia selalu melaksanakan amal ketaatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya untuk melaksanakan amal ketaatan yang lainnya, berarti ciri amal ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan ciri diterimanya amal seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan semangat bagi dirinya untuk menjalankan amal ketaatan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, I. Apa maksud I, kalimat I atau kata I? Yang I maknanya adalah istiqomah. Jadi ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ketaatan kita, yang kedua adalah istiqomah. Maknanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah, senantiasa menjalankan ketaatan, senantiasa melakukan amal ibadah, berarti itu juga salah satu ciri
Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal ketaatan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa kaum muslimin? Amalan yang istiqomah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah sekalipun sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan yang telah kita kerjakan yang ketiga, yaitu D. Apakah makna D di sini? Yaitu dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga kelompok laki-laki yang mereka terjebak di dalam gua. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Ketiga orang tersebut mereka berwasilah. Ketiga orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari gua yang menghimpit dirinya, agar bisa keluar dari gua. Jalannya apa kaum muslimin? Dengan wasilah amal ketaatan yang mereka kerjakan. Yang pertama, dia berwasilah bahwasanya dia seorang laki-laki yang memiliki kedua orang tua. Kemudian dia memerah susu setiap malam, dia berikan kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya lebih didahulukan daripada keluarganya. Suatu ketika dia pulang terlambat, kemudian dia dapati orang tuanya telah tertidur lelap. Kemudian anaknya senantiasa menarik-narik kakinya, meminta kepada ayahnya, "Ya ayah, ya abi, kami kelaparan. Kami ingin minum susu yang kamu telah buat." Maka laki-laki tersebut apa? Dia tidak berikan kepada anaknya sampai fajar. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya amal kata apa yang saya lakukan tersebut ikhlas karena dirimu, maka lapangkanlah, bukalah pintu gua." Maka Allah Subhanahu wa taala buka sedikit. Kemudian yang kedua, kisah apa? Yang kedua adalah kisah seorang pemuda yang dia suka kepada keponakannya yang sangat cantik jelita. Kemudian dia ingin menikahi, ingin menggauli wanita tersebut. Maka keponakannya tadi mensyaratkan, agar engkau memberikan saya 100 dinar. Maka laki-laki tersebut karena dia bersemangat ingin sangat senang dengan perempuan atau keponakannya tadi, dia bekerja siang malam sehingga dia mendapatkan uang sebanyak 100 dinar. Kemudian apa? Kemudian ketika diberikan uang tersebut, kemudian anak keponakannya mengatakan, "La tahillu iltiqa'u illa bihaqqin." Tidak halal seseorang menggauli wanita kecuali dengan haknya. Maka laki-laki tersebut meninggalkan keponakannya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jika yang saya lakukan itu ikhlas karena dirimu, maka lapangkanlah, bukakanlah batu yang menutup gua." Maka bergeserlah. Kemudian yang ketiga apa? Ketika ada seorang yang dia memiliki pekerja, memiliki pegawai, kemudian pegawainya meminta gaji, kemudian tuannya mengatakan dengan gaji yang sedikit, kemudian pembantunya atau pegawai tadi pulang ke rumahnya dalam keadaan marah. Sudah bekerja sekian tahun, sekian bulan, 1 bulan kok gajinya nggak seberapa, akhirnya pulang. Kemudian setelah beberapa waktu, beberapa saat, kemudian dia mengingat dia punya hutang, dan hutang tersebut mungkin dengan gaji yang diberikan oleh tuannya yang pertama tadi bisa
untuk ditutupi, maka dia mendatangi tuannya tadi. Wahai tuanku, saya minta gaji yang dulu yang kau janjikan. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Dikisahkan tuannya tadi mengatakan, datanglah ke lembah ini. Lihatlah di situ dengan sapi-sapi dan berapa banyak yang sapi di situ. Maka itu semua milik kamu. Maka pegawai tadi mengatakan, ya, apakah kamu menghina saya? Saya hanya menginginkan gaji saya. Maka dikatakan, itulah gaji kamu. Saya sudah kembangkan gaji kamu sehingga satu lembah berupa sapi. Maka apa? Diambil semua sapi yang ada di lembah tanpa disisakan satu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya yang saya lakukan tersebut bisa menyelamatkan saya, maka bukakanlah batu. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Dibukakanlah batu sehingga 3 orang tersebut bisa keluar dari gua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, yaitu dikabulkannya doa. Dengan kata lain, ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita memiliki suatu ujian, kemudian kita merasa ada amal soleh yang kita lakukan dan kita merasa itu merupakan amal ketaatan dan itu merupakan ikhlas, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal tersebut. Insya Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, berarti amal ketaatan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dihargai atau dihormati oleh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'akhbir ahlas samai ayyuhibbahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya suka kepada seseorang dan kabarkan kepada penduduk langit bahwasanya saya mencintai laki-laki tersebut, maka cintailah mereka. Kemudian Jibril mendatangi penduduk langit, dikabarkan bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka Allah memerintahkan kepada penduduk langit untuk mencintai si fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada penduduk bumi bahwasanya aku mencintai si fulan, maka jadikanlah seluruh manusia menerima, menghormati dirinya. Maka malaikat Jibril akan mendatangi penduduk dunia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka jadikanlah seorang tersebut dicintai oleh manusia. Inilah kaum muslimin, ciri yang keempat. Ketika kita dihormati, ketika kita dimuliakan oleh manusia, disebabkan mungkin dengan amal ketaatan yang kita lakukan, ini mungkin bukti, salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan yang telah kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, apa yang makna M di sini? M adalah merasa rendah, merasa hina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, min alamati kubulil a'mali ihtiqaruhu wastiqlaluhu wasagruhu fi qalbika. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan tanda amalan diterima yaitu seseorang merasa rendah, merasa hina, merasa kurang dan merasa kecil di hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ketika kita beramal, kemudian dengan amal tersebut menjadikan kita semakin rendah, menjadikan kita semakin hina, menjadikan kita semakin kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah ciri kita amal ketaatan kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya kaum muslimin. Ketika kita sudah beramal, ketika kita sudah beribadah, ketika kita sudah menjalankan ketaatan, merasa diri kita sudah diterima, merasa diri kita telah berjasa, merasa diri kita telah bermanfaat, maka ini bukan ciri amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua memiliki salah satu dari 5 ciri Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ketaatan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu sami'u mujibu da'awat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara ciri-ciri Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amal ketaatan yang telah kita kerjakan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang telah kita lakukan, semua yang kita telah kerjakan, apa yang telah kita laksanakan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterima, yang dengan hal tersebut kita akan mendapatkan manfaat di kehidupan dunia kita, terlebih-lebih nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adahu minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.